Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama kami di pagi hari ini tentu mengisi ruang informasi Anda dengan berbagai isu dan tema menarik. Dan pagi hari ini kita akan berbincang santai. Siapa tahu Anda juga terinspirasi dengan dialog pagi hari ini. Dan kita akan bicara tentang sebuah arah kebijakan Kota Bandung. Kita tidak bicara melulu wali kota dan wakilnya atau biasa disebut dengan eksekutif, tapi juga ada kebijakan DPRD Kota Bandung. Di dalamnya ada sekitar 50 anggota DPRD. Dan kita akan bicara tentang kiprah seorang anggota DPRD Kota Bandung di Kota Bandung ini. Beliau adalah Rendiana Awangga atau biasa disebut dengan Kang Awang. Kang Awang, apa kabar? Alhamdulillah, saya kumaha mulina Kang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nyungkeun waktu selasa kedap, Siap, kita akan bicara mangga. banyak tentang Kang Awang. Pagi hari ini biasanya Kang Awang kita minta yang berat-berat. Sekarang kita yang santai-santai nih Kang. Ya Kang, jangan yang berat-berat aja. Jangan yang berat-berat, oke. Kang Awang, kalau bicara Kang Awang sendiri di dunia politik, kenapa sih Kang mau terjun ke dunia politik? Jadi saya masuk ke dunia politik itu Kang di umur 27 tahun. Relatif muda? Relatif muda, walaupun memang ada yang lebih muda juga yang terjun ke dunia politik. Iya. Di 2012 pada saat itu. Baik. Kemudian kenapa saya terjun ke dunia politik? Karena memang saya sebelum masuk ke dunia politik itu saya bergerak sebagai seorang pengusaha, Kang. Ya. Dan saya pun juga memiliki beberapa kegiatan sosial. Baik. Dan ternyata passion saya ternyata lebih banyak ketika saya berhubungan dengan masyarakat, Kang. Baik. Melalui kendaraan-kendaraan, kegiatan-kegiatan sosial tersebut gitu. Tapi saya lihat dengan sumber daya yang saya miliki pada saat itu, dampak yang saya berikan terhadap masyarakat itu tidak berdampak luas. Maka kemudian saya berbicara dengan beberapa rekan-rekan dan mereka mengusulkan kemudian untuk saya mencoba mempertimbangkan masuk sebagai anggota legislatif. Baik. Di mana memang salah satu syarat untuk maju sebagai anggota legislatif untuk berada di dalam sistem pemerintahan, kita harus memilih salah satu partai gitu Kang. Siap. Akhirnya saya dipertemukanlah dengan Partai Nasdem ini Kang. Ya. Dan saya masuk Partai Nasdem di tahun pertama saya mencalonkan diri, alhamdulillah pada saat itu saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, diberikan amanah untuk mewakili mereka di DPRD Kota Bandung dengan perolehan suara yang cukup signifikan Kang. Bukan termasuk menjadi yang terbesar di dapil saya, padahal saya pada saat itu masih pendatang muda, partainya pun juga partai baru kan Kang di periode yang pertama itu. Dan nomor urut pun juga pada saat saya nomor urut sepatu Kang. Oh, jadi nomor berapa dulu? Nomor urut 7 dari 9. Oh, luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah ternyata saya berpikir masyarakat Kota Bandung mereka pun juga rasional dan dapat memberikan kepercayaan kepada anak muda. Dan memang betul setelah saya masuk ke dalam pemerintahan, banyak ternyata hal-hal yang bisa saya lakukan yang berdampak luas terhadap masyarakat Kang. Oke, baik. Tapi kagetnya sih Kang ketika masuk dunia politik dan berbeda dengan dunia sebelumnya? Wah, kaget pisan. Kaget pisan, oke. Karena memang saya jujur pada saat sebelum masuk ke dunia politik, saya pun juga mungkin termasuk yang apatis ya. Ya. Maksudnya tuh saya melihat dunia politik itu lebih banyak berita negatifnya, lebih banyak citra negatifnya daripada citra positifnya gitu. Baik. Ternyata ketika saya masuk, memang apa yang saya lihat antara hal yang baik dan hal yang tidak baik itu samar Kang. Oh, oke. Jadi pada saat kita masuk kita dihadapkan dengan beberapa pilihan gitu ya. Kita mau mengambil yang mana nih? Apakah memang kita menjadi oknum atau kita mau menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya gitu Kang. Karena memang ternyata ada saja itu ya. Godaan itu ada. Selalu ada dan itu sangat mudah gitu Kang untuk tergelincir atau kemudian untuk memilih jalan yang memang tidak baik gitu Kang. Oke. Karena di sana kan kita punya kewenangan, di sana kita punya ada privilege yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik gitu Kang. Baik. Hanya misalkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan gitu Kang.
Dan itu adalah salah satu tugas terberat bagi saya, menurut pandangan saya bagi seorang anggota DPRD, Kang. Bagaimana kemudian kita selalu berintegritas, memastikan bahwa apa yang kita putuskan itu memang hal-hal yang baik gitu, Kang, yang memang diharapkan oleh masyarakat dan demi kepentingan masyarakat umum. Oke, tapi kalau bicara tantangan apa sih sebetulnya yang harus dijawab, Kang Awang? Ketika berbicara tantangan, permasalahan di Kota Bandung khususnya, Kang, sangat banyak sekali gitu, Kang. Baik. Dulu pernah dibuat kajian di zamannya Kang Emil bahwa untuk membangun infrastruktur yang baik di Kota Bandung itu diperlukan anggaran hampir 80 triliun, Kang. Sedangkan APBD Kota Bandung itu per tahunnya hanya sebesar 7 triliun. 6 sampai 7 triliun gitu, Baik. kan. Itu sebelum pandemi, Kang. Ya. Dan saat ini kondisinya kan saat pandemi jadi mungkin berkurang ya di pendapatan daerahnya. Nah, bagaimana kemudian si 7 triliun itu pun juga tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja tidak langsung gitu, kan. Baik. Ada gaji ASN dan lain sebagainya, penunjang juga gitu, kan. Iya. Jadi mungkin hanya sebagian yang memang digunakan untuk dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Nah, itu bagaimana kemudian tantangan kita adalah melakukan kajian dan mencermati agar anggaran yang kita tetapkan itu program-programnya merupakan program yang menjadi program prioritas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, kan. Jadi tantangannya ternyata memang luar biasanya ketika kebutuhannya besar, tapi kemudian anggaran yang tersedia kecil. Betul. Artinya ini memang harus diotak-atik terus kemudian bisa terrealisasi begitu ya, Kang Awang ya? Memang saya pun juga menyampaikan berapa kali dalam setiap rapat bahwa pemerintah kota dan kita pun juga legislatif harus lebih kreatif, Kang. Ya. Dalam kemudian mencari bagaimana membangun Kota Bandung ini. Jangan hanya mengandalkan APBD yang kita lihat cuma ya sebesar itu. Kita harus mencari lagi cara-cara baru dalam membangun Kota Bandung dan menyelesaikan permasalahannya tanpa bergantung di APBD gitu, kan. Oke, baik. Artinya ini yang memang butuh inovasi, butuh kreativitas. Dan butuh kolaborasi, Kang. Kolaborasi dan butuh kolaborasi bersama masyarakat juga. Ini gitu, yang menjadi tantangan ketika menjadi seorang anggota DPRD. Betul. Begitu ya, Kang Awang. Nah, Kang Awang, sebetulnya bagaimana mengimplementasikan aspirasi masyarakat? Karena sebagai wakil rakyat tentu harus mengimplementasi masyarakat. Kita akan masih membahasnya di segmen berikutnya, Kang Awang. Boleh, siap, Setelah jeda, saudara pemirsa di rumah, kita masih akan berbincang bersama dengan Kang Awang tentang kiprahnya di DPRD Kota Bandung seperti apa. Setelah jeda kita akan kembali. Terima kasih saudara, masih bersama kami berbincang santai bersama dengan Kang Awang atau Rendiana Awangga. Jadi kalau Anda melihat baligo-baligo besar di pinggir jalan, ada Kang Awang, nah ini orangnya nih. Siap. Kang Awang, kalau bicara tadi sudah banyak tantangan dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang mengimplementasikan aspirasi, kayaknya berat banget. Nah ini caranya gimana sih, Kang? Ya, itu memang yang sedang kita coba perbaiki kualitasnya ya. Karena kalau berbicara anggota DPRD itu fungsinya ada 3. Fungsi controlling, pengawasan, Baik. Fungsi budgeting, penganggaran, dan juga fungsi legislasi. Baik. Untuk menyusun peraturan bersama dengan eksekutif. Nah, tetapi yang paling penting itu di antara ketiga fungsi itu adalah fungsi representasi, Kang. Bahwa saya ini sebagai anggota DPRD merepresentasikan masyarakat di daerah pemilihan saya. Jadi ketika saya mengerjakan fungsi ketiga hal tersebut, budgeting, controlling, dan legislasi tersebut, harus apa yang saya putuskan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Jadi saya harus dapat merepresentasikan mereka di DPRD Kota Bandung. Nah, menyerap aspirasi ini menjadi sangat penting. Karena menyerap aspirasi ini berarti kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, Kang. Kalau kita berbicara secara formal, ada yang namanya reses kegiatan, di mana kita setahun 3 kali itu turun ke masyarakat untuk menyerap
aspirasi dari masyarakat secara formal. Baik. Tetapi kan ketika kita berbicara dinamika di masyarakat, permasalahan di masyarakat itu tidak bisa menunggu setahun 3 kali. Iya. Permasalahan di masyarakat sangat dinamis, setiap waktu berubah-ubah, dan memang diperlukan kecermatan dalam kita menangkap aspirasi tersebut, Kang. Yang memang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa masyarakat itu mudah berkomunikasi dengan kita. Mereka mudah untuk menyampaikan keluhan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Baik. Cara-cara yang kita lakukan, misalnya kita turun ke masyarakat dalam kegiatan-kegiatan informal, Kang. Kita misalnya ikut juga dalam kegiatan-kegiatan rapat yang biasanya diadakan di warga. Itu biasanya yang kita lakukan pada saat sebelum pandemi, Kang. Iya. Nah, pada Nah, saat iya betul. Sekarang pandemi seperti sekarang ini, sebisa mungkin kita menghindari kumpulan yang banyak. Kalaupun misalnya ada kumpulan, kita batasi, Kang. Maka kemudian kita mencoba sekarang untuk menggunakan atau mengoptimalkan media sosial, Kang. Media sosial, baik. Media sosial kita menggunakan hotline. Ya. Saya ada hotline yang saya gunakan itu di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui hotline WhatsApp. Kemudian juga Instagram, ada Twitter, dan segala platform media sosial itu kita gunakan. Yang pertama untuk menyerap aspirasi, dan yang kedua untuk menyampaikan informasi terkait program pemerintah kota dan juga melaporkan apa yang kita kerjakan selama kita di DPRD gitu, Kang. Oke. Tapi kan itu bukan warga yang memilih waktu Akang itu. Oh ya, Kang. Ketika kita sudah menjadi anggota DPRD, sumpah kita adalah untuk bekerja bagi masyarakat Kota Bandung, Kang. Jadi kita bukan lagi bekerja hanya untuk orang-orang yang memilih kita. Waktu itu Kang Awang di Dapil 4 ya? Saya Dapil 4, Kang. Oke, baik. Jadi apa namanya tuh? Jadi waktu itu daerahnya Ujung Berung, Jumberung, Arcamanik, Panjilekan, Cibiru, Antapani, Mandala Jati, Cinambo, Kang. Cinambo ya? Ya. Ada 7 kecamatan, Kang. Dengan total DPT pada saat itu sekitar hampir 140, hampir 200 ribuan lah. 100.000. 200 Oke, ribuan. baik. Artinya kalau bicara hari ini Kang Awang sudah tidak bicara lagi dari 7 kecamatan tadi itu ya. Ya. Hari ini sudah se-Bandung Raya. Nah, sebandung, Kang, malah kemarin juga saya turun ke masyarakat tuh di daerah Dapil 6 yang sebenarnya memang bukan daerah pemilihan saya, Kang, tapi ada permasalahan soal banjir di sana. Walaupun itu juga sebenarnya bukan komisi saya, tapi saya perlu datang ke sana untuk melihat dan juga merespon aspirasi dan juga keluhan dari masyarakat, Kang. Baik, artinya memang ini ternyata bicara menampung aspirasi dengan berbagai cara hari ini. Berbagai cara. Bahkan sudah berinovasi untuk menggunakan media sosial. Betul. Begitu Kang Awang ya. Tapi kalau bicara tujuan politik Kang Awang, tentu setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau Kang Awang sendiri tujuan masuk ke dunia politik apa sih? Itu, Kang, yang tadi saya sampaikan bahwa saya masuk ke dunia politik itu ingin kemudian memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, Kang. Luar biasa. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ini ingin coba saya upayakan carikan solusinya gitu, Kang. Ya. Saya ingin mempersiapkan Kota Bandung ini atau meninggalkan legacy agar Kota Bandung nanti bisa menjadi kota yang nyaman bagi seluruh penduduknya, termasuk juga anak dan cucu saya mungkin gitu, Kang. Oke, baik. Nah, kalau bicara politik, kata orang kotor. Nah, Kang Awang sendiri menanggapi itu? Kalau berbicara politik itu sangat identik dengan perebutan kekuasaan, Kang. Dan Betul. terkadang dalam perebutan kekuasaan itu berbagai cara dihalalkan. Ya. Ada cara-cara yang baik, ada juga cara-cara yang tidak baik. Mungkin kenapa kemudian politik ini dianggap kotor karena banyak juga para politisi yang menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan kekuasaan tersebut gitu, Kang. Oke, baik. Jadi kalau saya berbicara ini kan politik ini tuh tujuannya sebenarnya baik untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi politik adalah sebuah tools, Kang. Sama seperti sebuah pisau pun juga bisa digunakan untuk hal-hal baik, bisa digunakan untuk hal-hal yang memang tidak baik gitu. Oke, jadi kalau digunakan oleh perampok tentu akan berdampak buruk ya. Perampok akan berdampak buruk. Tapi mungkin kalau digunakan safe untuk yang baik-baik, ya manfaatnya untuk dirinya dan juga masyarakat serta lingkungannya. Oke, baik. Kang. Tentu ini menjadi pilihan dari Kang Awang. Tapi kalau bicara Nasdem, kenapa milih Nasdem, Kang? Saya pertama masuk ke Nasdem itu, Kang, karena tidak pernah
Nasdem itu meminta sepeser pun, Kang. Ini kadang saya suka jadi merinding, Kang, karena itu betul, Kang. Saya tidak pernah waktu masuk jadi anggota partai, masuk jadi caleg, saya jadi anggota dewan, terus saya jadi anggota dewan caleg yang kedua kalinya, jadi ketua partai saat ini. Nasdem tidak pernah sepeser pun meminta mahar atau uang kepada saya, Kang. Kalau tidak salah periode pertama jatuhnya jadi nomor 7 kalau tidak salah. Iya, saya dapat nomor 7 dari nomor urut 9, jadi 9 nomor saya dapat nomor 7. Nomor 7, luar biasa. Terus yang periode yang kemarin saya diberikan nomor urut 1 karena saya incumbent pada saat itu, dan juga saya sekretaris partai, jadi diberikan privilege nomor urut 1. Oke. Tapi kemudian ketika mereka tidak meminta apapun, satu hal yang mereka minta dari kita itu, Kang, sebagai pengurus dan juga sebagai anggota dewan, kita harus membayar itu terhadap masyarakat, Kang. Baik. Maka itu kita harus melaporkan segala sesuatunya, apa yang kita lakukan, kerja-kerja apa yang kita lakukan bagi masyarakat kepada Partai Nasdem. Baik. Partai Nasdem memastikan bahwa kamu harus bekerja bagi masyarakat. Untuk masalah partai, ketika kita bekerja masyarakat itu adalah bagian dari kita membayar hutang budi kita terhadap partai, gitu, Kang. Oke, baik, luar biasa. Memang ini menjadi pilihan hidup akhirnya. Iya, Kang. Mudah-mudahan. Dan yang harus dikerjakan tentu juga searah dengan kebijakan-kebijakan partai. Begitu, Kang Awang, ya. Nah, kita akan bicara lagi tentang kiprahnya di DPRD Kota Bandung seperti apa, karena Kang Awang bukan hanya periode ini, tapi periode sebelumnya juga sudah menjabat dan komisinya berbeda. Nah, ini yang menarik, kita akan bahas di segmen berikutnya, seperti apa kiprahnya. Setelah jeda kita akan kembali. Terima kasih saudara, masih bersama kami berbincang santai pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi Anda di pagi hari ini, pemirsa Kompas TV di rumah. Masih bersama Kang Awang. Kang Awang, kita lanjutkan. Siap, Kang. Bicara tentang kiprah Nasdem di DPRD Kota Bandung, apa yang sudah dilakukan? Kita yang pasti memaksimalkan fungsi kita sebagai anggota dewan. Selain kita memang memiliki setiap anggota DPRD itu rumah aspirasi, Kang, untuk kita perjuangkan di DPRD, yang pada akhirnya banyak hal yang coba kita inisiasi, Kang. Ya. Dan alhamdulillah yang sudah terinisiasi hasil dari perjuangan kita pada saat periode yang lalu terkait dengan pasal pelarangan penggunaan asbes, Kang. Oh, oke. Itu murni disampaikan oleh fraksi Nasdem sampai akhirnya kemudian dapat realisasi menjadi sebuah pasal di Kota Bandung. Dan Kota Bandung menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang secara eksplisit melarang penggunaan asbes, Kang. Artinya ini berbahaya, ya? Asbes itu bahan yang berbahaya karena bersifat karsinogenik, Kang. Dia dapat menyebabkan kanker terhadap manusia setelah 10-20 tahun terpapar, Kang. Right. Dan itu sudah disampaikan oleh jurnal WHO dan juga beberapa pakar kesehatan, gitu, Kang. Oke, baik. Kemudian juga kita sudah menginisiasi tentang standarisasi tempat ibadah, Kang. Kalau dulu kita menemukan misalkan di mall atau di gedung-gedung, ya, itu tuh musola ataupun tempat ibadah ditempatkan di level basement. Betul, di basement. Terus kadang pabelit lahnya kena debu, kena apa. Nah, kita menginisiasi pada saat itu bahwa tempat ibadah itu harus dimuliakan, Kang. Ditempatkan di tempat yang semestinya dengan yang nyaman lah, ya, perawatan yang baik, gitu kan, dengan infrastruktur yang baik. Alhamdulillah itu pun juga akhirnya dapat terrealisasi, dan itu pun juga fraksi Nasdem yang menyampaikan dan mengusulkan serta menginisiasi agar pasal tersebut berlaku di Kota Bandung, Kang. Oke, baik. Nah, kalau bicara komisi, Kang Awang sekarang komisi D. Sebelumnya komisi C, betul? Ya, di periode kemarin, Kang, 2014-2019 saya di komisi C, sekarang 2019 sampai sekarang saya di komisi D. Apa bedanya komisi C sama D? Dari tupoksi, Kang. Jadi komisi C itu membidangi infrastruktur pembangunan. Baik. Maka kalau dulu saya di wawancara sama Kang kan berbicara soal banjir, betul, soal sampah, gitu, betul, ya. Itu masuk ke ranah komisi C. Kalau di komisi D ini
kita berbicara tentang kesejahteraan sosial, Kang. Terkait pendidikan, terkait kesehatan, pengendalian penduduk, dan lain sebagainya gitu, Kang. Oke. Nah, kalau suruh pilih komisi C atau D? Saya kalau disuruh milih pengennya sih ABCD, Kang. ABCD. Tapi kan nggak mungkin. Iya, karena berbicara anggota dewan itu, Kang, yang ditanya dan ketika masyarakat datang ke kita, Kang, jadi tidak pernah tahu yang ya? disampaikan tuh nggak tahu saya mau komisi C, komisi D, pokoknya saya punya masalah, ini tolong diselesaikan gitu ya. Walaupun berbicara tentang bedanya nih, kok komisi C kita berbicara infrastruktur, ini adalah sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fisik, Kang. Iya. Kalau di komisi D ini langsung menyentuh ke kehidupan personal terkait dengan misalnya kesehatan, BPJS mereka yang belum terbayar, kemudian mereka belum mendapatkan pelayanan kesehatan, atau misalkan Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok ya? Kebutuhan-kebutuhan pokok gitu, Kang. Jadi yang memang biasanya menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gitu, Kang. Oke, baik. Tapi kalau bicara rencana kerja dari Komisi D DPRD Kota Bandung ke depan, gambaran secara umum apa sih, Kang? Yang pasti sih permasalahan pendidikan ini menjadi concern kita, Kang. Apalagi terkait pandemi ini kita khawatir juga bahwa kualitas pendidikan ini akan semakin menurun dengan tidak adanya pertemuan tatap muka. Itu pun juga jadi concern kita, bagaimana kemudian kita harus memastikan bahwa infrastruktur sekolah ini siap kemudian dalam melaksanakan tatap muka di dalam kondisi pandemi gitu, Kang. Kemudian juga terkait dengan kesehatan, kita memastikan bahwa seluruh masyarakat Kota Bandung harus tercover BPJS. Bagaimana kemudian masyarakat baik itu yang mampu atau yang tidak mampu, ketika mereka memerlukan pelayanan kesehatan, mereka harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Oke, itu yang memang gambaran secara umum. Terakhir, Kang Awang, harapan apa sih untuk Kota Bandung tercinta? Saya berharap Kota Bandung semakin tahun harus semakin baik tentunya. Tetapi yang tadi disampaikan di awal bahwa memang permasalahan di Kota Bandung ini sangat kompleks dan banyak sekali. Tidak mungkin kemudian apabila masyarakat hanya nemblehkeun atau menyerahkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena tidak mungkin. Diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak, pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi bagaimana Kota Bandung ini menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali oleh seluruh penduduknya, Kang. Oke, baik. Itu yang memang harapan Kang Awang, menjadi harapan kita bersama juga, Kang Awang. Mudah-mudahan terwujud dan semua cita-cita dari Kang Awang juga terwujud. Amin. Terima kasih, Kang Awang. Hatur nuhun, Kang. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi pemirsa di rumah. Amin, amin. Jadi kalau Anda bertanya-tanya seperti apa ide, gagasan, dan sebagainya, tadi sudah disampaikan Kang Awang. Jadi kalau melihat baligo-baligo besar ini di Kota Bandung yang lagi ramai, nah ini orangnya ada Kang Awang. Kang Awang, terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami tidak lupa, saya dan Kang Awang juga tetap mengajak Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan hari ini ayo vaksin. Jadi ada beberapa yang memang beberapa persen lagi yang belum vaksin. Ayo vaksin, bukan sekali tapi 2 kali. Mudah-mudahan semua masyarakat Kota Bandung bisa divaksin untuk membentuk herd immunity. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekian, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan.